sahbihi wa mawala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua agar dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita saling jadikan pahlawan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam dunia pada jalan berilmu pengetahuan yang saat ini kita rasakan. Kepada sobat yang sama-sama dimuliakan, Pak para kasih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagiannya biasa kita habis salat zuhur ada kultum dalam melaksanakan bulan puasa ini. Mungkin dalam kesempatan ini didengar dengan kita pun sudah hadir Al-Mukarram, tidak asing daripada kita lagi. Mungkin akan disampaikan apakah fadilah-fadilah ataupun apa yang ada hikmahnya mungkin bisa kita ambil untuk kita bersama. Mungkin kepada Al-Mukarram, Ustadz, Penazar Fuadi, kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum bertanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana minal ma'i wal bashar fakana rabbuna qadiran. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. Yang kami hormati Bapak Kasubag serta jajaran kasih dari Kankemanag Kota Sabang, segala jenis puyo, mari sama-sama saban sari saban sapi kita nyota kutro bapo alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kadangkala kita lupa akan nikmat tersebut, sebagaimana Allah firman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana cara memaknai nikmat tersebut? Kadang-kadang kita keliru. Kita sombong dengan apa yang kita miliki. Kita memiliki kemampuan finansial yang bagus, tapi ingat, ketika kita punya kemampuan finansial yang bagus, kita hanya mampu bisa membeli sebuah jam, tetapi tidak dengan membeli waktu yang timbul dari jam tersebut. Ketika finansial kita bagus, kita mampu membeli sebuah rumah yang megah, mewah, tetapi ingat, finansial kita tidak dapat membeli kebahagiaan yang timbul dalam rumah tersebut. Ketika finansial kita bagus, kita bisa membeli asuransi, membayar asuransi, tapi ingat, kita tidak bisa membeli yang namanya keselamatan dengan finansial yang kita miliki. Barang yang tidak bisa kita beli ini ialah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita syukuri, maka Allah akan terus memberi, dan apabila kufur, kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mari sama-sama kita memanjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah keislaman sampai dengan saat ini. Kita masih mengimani Islam sebagai agama kita, dan kita teguh dengan prinsip keislaman ini. Pada kesempatan ini kami diberi tema tentang membangkitkan kebaikan daripada hati manusia. Ini tema yang berat saya rasa, karena mengapa berbicara soal hati, menyesalah dupai hati susah. Akan tetapi mari kita sama-sama mencoba merenungi bagaimana konsep daripada hati tersebut. Kami kutip pendapat Jalaluddin Ar-Rumi lebih dikenal seorang filsafat Islam. Beliau mengatakan bahwasanya hati manusia itu merupakan sumber daripada kebaikan. Hati yang memproduksi kebaikan daripada seorang insan
Andai kata kita ingin melakukan sebuah kejahatan, keburukan, maka hati kita akan meng-warning, akan memberikan peringatan bahwasanya ini perbuatan yang salah. Seburuk apapun orang, suara hati pasti suara yang baik. Maka Arumi mengatakan bahwasanya terkadang suara lidah itu bertolak belakang dengan suara hati. Karena mengapa? Hati yang menghasilkan berbagai macam kebaikan. Jika hati yang menghasilkan kebaikan, maka timbul pertanyaan, kepada siapa kita seharusnya berbuat baik? Kepada siapa seharusnya kita berprasangka baik? Daripada tingkatan-tingkatan, kepada siapa dulu kita harus berprasangka baik, berperilaku baik? Dalam hal ini Abu Hurairah menjelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya ja'a rajulun, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun fasail ila Rasulullah, ya Rasulullah, man minan nasi yahaqqu bisahibati. Ya Rasulullah, kira-kira siapa di dunia ini yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada saya? Maka Rasulullah menjawab ketika itu, ummuka, ibumu. Kemudian Rasulullah bertanya pemuda ini, summaman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka. Kemudian bertanya lagi pemuda ini, summaman ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ummuka. Kemudian beliau bertanya lagi, summaman ya Rasulullah? Kemudian baru Rasulullah menjawab, summa abuka. 3 kali Rasulullah menyatakan kebaikan pertama yang berhak didapati oleh seorang insan itu kepada seorang ibu, baru kemudian kepada seorang bapak. Tidak berarti kan posisi bapak di nomor 2, tidak demikian. Karena mengapa? Ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan seorang ibu, tidak bisa dilakukan seorang bapak. Memang mungkin sekarang dunia barat mengagung-agungkan emansipasi wanita yang baru di abad 20. Tapi ingat, Islam 14 abad yang lalu sudah mengemukakan emansipasi wanita. Bagaimana memposisikan seorang ibu, seorang wanita di posisi yang terhormat. 3 kali Rasulullah mengucapkan bahwasanya ibumu yang berhak mendapatkan kebaikan yang paling utama dari dirimu. Sekarang timbul pertanyaan, kapan terakhir kita mengunjungi ibu kita kalau dia masih ada? Kapan terakhir kita berdoa bagi kedua orang tua jika mereka sudah tiada? Ini menjadi pertanyaan. Mungkin kita berkebaikan kepada orang lain, kita baik kepada semua manusia, tetapi kita lupa kepada ibu kita, kita lupa kepada kedua orang tua kita. Bagaimana seorang ibu ketika dia mengandung? Dalam surat Maryam dijelaskan wahnan ala wahnin, betapa susahnya seorang ibu ketika mengandung 9 bulan posisi. Mungkin seorang wanita yang sudah menikah dapat merasakan betapa susahnya mengandung. Coba bayangkan bagaimana posisi ibu kita ketika hari itu. Yang pertama yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, hanya dapat dilakukan oleh seorang ibu, ialah mengandung. Yang kedua, posisinya ialah melahirkan seorang bayi. Betapa hebatnya seorang lelaki. Di Jepang saya pernah membaca sebuah penelitian. Jadi masyarakat Jepang itu ingin menguasai, lelaki ini, seorang peneliti ini ingin menguasai bagaimana sakitnya melahirkan. Jadi dia datang ke seorang penelitian kesehatan, ingin diberikan rasa sakitnya melahirkan. Sehingga ketika itu dibuat penelitian, dijelaskan bahwasanya ketika seorang melahirkan, seorang ibu melahirkan, itu satuan sakitnya itu sekitar 45 del. Dia satuan sakit perih daripada seorang manusia, sehingga sedangkan yang dapat dirasa oleh seorang manusia normalnya sekitar 50 del. Tapi ketika diberikan rasa perih sakit itu di angka 35 del saja, seorang lelaki ini menyatakan ketidaksanggupannya untuk meneruskan penelitian ini karena betapa sakitnya rasa melahirkan itu. Bagaimana
Apakah kita sudah menghargai seorang ibu yang telah melahirkan kita, menanggung rasa sakit tersebut, dijelaskan bagaikan tulang patah, 20 tulang patah ketika seorang melahirkan seorang hidup ke dunia ini. Ini yang kedua, tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, seorang bapak, hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Yang ketiga ialah menyusui. Setelah melahirkan, seorang ibu menyusui. Betapa susahnya seseorang menyusui, menjaga anak. Dan pepatah orang Aceh awal tu pegah tu, bak saboh nyamuk getim menjaga, bak saboh pijit getim mendoda. Bagaimana ini sungguh dalam maknanya. Bagaimana seorang ibu yang tidak bisa tidur ketika malam karena mengapa? Bayinya ingin menyusui. Namun seorang bapak langsung bisa beristirahat dengan tenang, tetapi tidak dengan seorang ibu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengemukakan bahwasanya kebaikan, andai hati ini sumber kebaikan seperti kata Jalaluddin Ar-Rumi, maka kebaikan yang pertama sekali yang layak kita berikan ialah kepada ibu kita dan kepada bapa kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali menjelaskan dalam Al-Quran kewajiban pembarengan. Jadi jika tidak dikerjakan salah satu, maka Allah tidak akan menerima salah satunya yang lainnya. Contohnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dua daripada 5 rukun Islam. Kenapa Allah tidak mengambil wa aqimus shalah wal hajjul baiti? Kenapa Allah tidak mengambil wa aqimus shalah wa shaumur ramadan? Tapi tidak, Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat merupakan hak Allah terhadap kita, kita laksanakan. Zakat merupakan hak sesama manusia. Kita hidup dengan manusia lain, ada hak kebaikan. Dan kebaikan yang pertama kali yang harus kita lakukan ialah kepada orang tua kita. Kemudian Allah juga melakukan pembarengan dalam kewajiban dalam penggalan ayat wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Tidak diterima kita hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Begitu juga dengan sebaliknya. Ini pembarengan. Kemudian yang terakhir, Allah mengatakan fa'buduni washkuruli waliwalidayka. Jadi Allah mengatakan bahwasanya sembahlah aku, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi Allah mengharapkan kita syukur kepada Allah dan juga syukur kepada orang tua. Andai kita lupa kepada orang tua namun kita syukur kepada Allah, dalam pembarengan ini tidak diterima. Akan tetapi kalau kita dua-dua, kita syukur kepada Allah, washkuruli waliwalidayya, syukur kepada orang tua, maka dalam hal ini kita sudah sempurna secara kewajiban pembarengan ini. Dalam hal ini, dalam hal kesempatan yang singkat ini, mari kita mengevaluasi diri sejauh mana kebaikan yang telah kita hasilkan dari hati kita, dan untuk siapa kebaikan itu kita persembahkan. Apakah sudah proporsional? Apakah sudah sesuai dengan ketetapan yang diharapkan oleh Rasulullah SAW? Ini sebentar lagi akan tiba hari raya Idul Fitri. Mungkin dalam hal ini mari kita persembahkan kebaikan yang paling baik, yang paling indah bagi kedua orang tua kita. Andai kata orang tua kita sudah tiada dunia, sudah meninggalkan kita, persembahkan doa yang paling baik kepada dia. Bukankah investasi yang tidak akan putus selama dunia sampai dengan akhirat? Dalam sebuah dalil dikatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Meninggal hero anak Adam, maka akan putus segala amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, aw ilmun yanfa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu. Ini investasi yang tidak akan putus. Maka silahkan pilih, apakah kita akan meneruskan kebaikan ini kepada orang tua kita yang sudah tiada dengan cara mendoakan menjadi seorang anak yang soleh, yang
mau mendoakan orang tua. Tiada sebuah harapan dari seorang yang telah meninggal kecuali amalan-amalan yang mau dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, apalagi itu dia ialah anak daripada marhum tersebut. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sempurnakan kebaikan kita, kita persembahkan kepada kedua orang tua kita dan juga kepada orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bernilai manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, salam daiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.